Islam itu dari mulai Abu Umar bin Khattab. Islam itu artinya penyerahan diri dan pelaksanaan syariat. Menurut Muhammad bin Ibrahim, Islam itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan dirinya. Nah, menurut dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Islam itu adalah tunduk kepada Allah dengan keikhlasan dan menjauhi syirik. Menurut Hasan al-Basri, yaitu Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Mustafa Abdul Razik, Islam adalah aturan tentang halal dan haram. Lanjut, akal. Akal menurut etimologi. Akal dari kata bahasa Arab yaitu AQL, aklu, akal, yang artinya mengikat, memahami, dan menahan. Ini menunjukkan bahwa fungsi akal adalah mengkontrol daya pikir manusia. Definisi akal menurut terminologi. Akal adalah kemampuan berpikir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, akal juga itu dapat memahami wahyu dan menimbang tindakan berdasarkan pengetahuan. Nah, sekarang akal menurut pandangan para ulama. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Akal adalah sebagai cahaya hati dan pembeda manusia dari makhluk yang lainnya. Nah, yang kedua dari Muhammad Abduh. Akal adalah alat penting yang memahami agama secara rasional. Yang ketiga dari Al-Farabi dan Ibnu Sina, akal yaitu sebagai jalan menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, apa sih dalilnya yang mendefinisikan akal itu? Terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 12. Akal diperlukan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Pengertian Islam dan akal. Nah, definisi Islam terlebih dahulu ya. Islam secara etimologi. Nah, Islam itu berasal dari kata dari bahasa Arab yang artinya aslama atau menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut dari terminologi, Islam itu adalah agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam itu mencakup dari segi akidah atau iman, syariat atau hukum, dan akhlak atau moral. Islam juga menekankan tauhid dan aturan hidup baik secara spiritual maupun sosial. Nah, dalil apa sih yang mendefinisikan Islam itu? Yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran surat Ali Imran ayat 19. Saya Muhammad Khofian, sedikit ingin menjelaskan tentang peran akal dalam Islam. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa akal adalah kemampuan untuk berpikir, memahami, dan menilai, serta kemampuan untuk menyimpulkan dan membuat keputusan. Akal juga berfungsi untuk mengingat. Fungsi dari akal itu adalah untuk mengingat, menyimpan pengetahuan, dan memproses informasi. Dan sedikit saya menukil menurut Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan
bahwa akal adalah salah satu dimensi terpenting pada diri manusia, di mana akal sebagai alat berpikir yang telah memberi andil besar terhadap alur kehidupan manusia, mempolakan hidup dan mengatur proses kehidupan secara esensial. Dan menurut Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan akal telah bekerja menurut ukuran yang ada. Justru itu maka menurut Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali pun membagi akal dalam beberapa daya. Yang pertama, ada 4 tingkatan dalam berpikir. Yang pertama, akal hayaluni, yang akal ini berguna untuk memahami atau mengetahui tentang kenyataan-kenyataan materi yang ada secara mendasar. Terus yang kedua, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada akal naluri, yang akal ini bekerja dan berfungsi setelah manusia mengetahui sejumlah ilmu-ilmu yang dasar. Terus yang ketiga, ada akal aktif, yaitu akal aktual atau akal yang berfungsi untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak diragukan lagi kejelasannya atau kebenarannya. Dan yang keempat, ada akal mustafad. Menurut Imam Ghazali, akal ini fungsinya lebih jauh dibandingkan akal-akal yang tadi saya sebutkan. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, akal mustafad ini tergolong akal yang tingkatnya sudah tinggi. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa melalui akal ini manusia mampu mengetahui atau mengenal sesuatu serta sekaligus sanggup menghubungkan diri dengan akal ke-10, yaitu akal fedal. Dan ada beberapa juga penjelasan di dalam Al-Quran. Ini kan berkaitan dengan peran akal dalam Islam. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 22, sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya di sisi Allah, yaitu manusia yang bisu, tuli yang tidak cakap atau tidak pandai mempergunakan akal. Di sini kita bisa menyaring bahwa Al-Quran ini menyebutkan manusia yang tidak menggunakan akalnya itu sebagai makhluk yang seburuk-buruknya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qur'an ini kita bisa melihat bahwa posisi akal ini benar-benar posisi yang paling tinggi. Dan di lain surat juga menyebutkan dalam surat Yasin ayat 62 yang artinya, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan. Jadi di sini kita bisa belajar dari Quran surat Yasin ini bahwa di saat kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa, lalu Allah panjangkan umur kita, apakah kita tidak menggunakan akal ini untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi? Itulah maksud dari Quran surat Yasin ini. Dan ada juga beberapa hadis yang menjelaskan bahwa kedudukan akal manusia ini adalah sangat tinggi. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa yang artinya agama itu adalah akal, dan seseorang itu tiada agama baginya yang tidak ada akal baginya. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa akal itu agama. Agama tidak ada akal, maka tidak disebut dengan agama. Seperti itu. Dan ada satu hadis yang menyebutkan juga, sesungguhnya yang pertama-tama Allah ciptakan adalah akal. Nah, disinilah. Dan
saya pernah mendengar penjelasan-penjelasan yang lainnya bahwa manusia yang tidak mempergunakan akalnya, manusia akan tinggi derajatnya orang-orang yang mendahulukan akalnya. Sini saya akan menjelaskan tentang hubungan atau fungsi akal dalam suatu sumber hukum. Akal manusia ditakdirkan dan disetting oleh Allah agar mampu menemukan pengetahuan. Berbagai perangkat kasar dan perangkat lunak telah Allah siapkan untuk tujuan itu. Sebab dalam Islam, akal adalah kunci penugasan manusia. Tanpa akal, manusia tidak dapat dibebani dengan hukum-hukum syariat. Adanya akal manusia telah bisa melihat potensi-potensi yang terdapat di alam dan di sekitar lingkungan di mana dia hidup. Ketika manusia sudah tahu bahwa di alam realitas itu banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, maka manusia dengan menggunakan akal sehatnya mencoba merefleksikan realitas dan memberikan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan hukum-hukum berpikir untuk melahirkan ilmu pengetahuan. Akal merupakan kekuatan dan potensi tertinggi dalam diri manusia yang bisa mengantarkan mereka kepada dua arah dan dua sisi sekaligus. Bahkan menurut Muhammad Abduh, perbedaan manusia tidak lagi ditentukan oleh ketakwaannya, melainkan oleh kekuatan akalnya. Akal memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam, bahkan dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Akal sebagai dasar disebut ar-ra'yu yang dilakukan melalui ijtihad. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menerangkan keutamaan akal. Salah satunya adalah surat Az-Zumar ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kehebatan akal yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dengan demikian, persyaratan bagi seorang ijtihad dalam melakukan ijtihad untuk memecahkan persoalan menjadi sangat berat pada zaman sekarang ini. Maka solusinya ialah berijtihad dengan konsep ijtihad jama'i atau kolektif sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam memecahkan persoalan hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan.